Macet gini, kita bisa kemalaman di jalan nih mas, ucap istriku resah. Terlihat tubuhnya agak condong ke kanan mengira-ngira sejauh mana antrian kendaraan di depan kami. Aku hanya bisa meremas jemari tangan kanannya di atas pahaku. Aku terdiam meski hatiku sedikit resah. Sudah lama aku ingin mengkredit mobil agar setiap kali kami pulang ke rumah orang tuanya tidak perlu khawatir kemalaman di jalan atau kehujanan. Apalagi saat ia tengah hamil muda seperti sekarang. Namun, apa daya, tabungan kami terpakai karena selama 3 bulan kemarin aku menganggur akibat pengurangan karyawan. Rasanya aku ingin sekali mengebut untuk mengejar waktu. Namun setiap kali ku tambah kecepatan sepeda motorku, kurasakan bagangan tangannya di sekeliling perutku semakin erat. Istriku memang selalu takut bila aku mengebut. Dan hal yang kukhawatirkan pun terjadi. Kemacetan itu membuat perjalanan kami melambat 1 jam dibanding waktu normal. Dan saat lalu lintas mulai lancar, matahari pun mulai tenggelam. Singkat cerita, kami mulai memasuki kota kecamatan kecil. Terlihat pasar di tepi jalan mulai sepi. Sementara para pekerja pabrik berlomba memacu sepeda motornya agar sampai rumah sebelum maghrib tiba. Dua desa lagi kami lewati. Kemudian jalanan panjang dengan area persawahan di kanan kirinya. Hingga kurasakan setetes air menimpa lenganku bersama dengan suara istriku mengucap, "Ya, hujan mas," ujarnya. Aku mendengus jengkel. Aku menyesali keteledoranku yang meninggalkan jas hujan di jemuran baju di samping rumah. "Mau berteduh, Dek?" tanyaku. "Berteduh di mana, Mas? Gak ada bangunan apa-apa. Kalau kita berteduh di bawah pohon nanti bahaya kalau ada petir menyambar," jawab istriku. "Lalu bagaimana?" tanyaku lagi. Sementara suaraku nyaris berteriak bersaing dengan deru angin yang saking kencangnya yang hampir membuat sepeda motorku oleng. "Lanjut saja," ujarnya singkat. Lantas aku pun tetap memacu sepeda motorku dengan kecepatan sedang. Namun konsentrasiku terpecah antara menghindari lubang jalanan yang tertutup air dan kaca helm yang buram tertutup hujan. Lantas, dengan jengkel ku buka kaca helmku. Mataku yang minus tidak bisa kuandalkan untuk melihat gelapnya jalanan yang terhalang buramnya kaca. Dan meski kulit wajah dan mataku terasa pedih, namun aku tidak ingin mengeluh satu kata pun agar istriku tidak khawatir. Kini kami pun mulai memasuki kawasan hutan lindung. Saat siang hari, kawasan ini sangat sejuk karena pepohonan dari sisi kanan dan kiri jalan menyatu bagai kanopi yang menghalangi sinar matahari ke atas aspal. Namun saat malam dan hujan seperti ini, udara terasa sangat dingin dan sunyi mencekam. Dan selain jalanan yang berlubang, area hutan lindung dan perbukitan ini pun rawan longsor. Benar, longsoran tanah merah yang bercampur dengan air hujan sangat berbahaya. Itu bisa membuat kami tergelincir dan masuk jurang di sisi kiri kami. "Hati-hati, Mas," terdengar istriku berbisik lirih di belakang pundakku. Dan meskipun bisa dibilang aku sudah biasa mengendarai sepeda motor, namun jalanan yang becek, tikungan tajam serta angin kencang tidak urung membuat nyaliku menciut. Berkali-kali
Otot kaki atau lenganku mengeras dan nyaris kram saat berusaha menyeimbangkan sepeda motor dan bobot tubuh kami. Aku gugup, sementara peluh membanjiri punggungku yang tertutup jaket. Sialnya lagi, lampu sepeda motor ini hanya bisa menerangi kurang dari 5 meter, dan selebihnya adalah kegelapan. Kurasakan juga tubuh istriku gemetar kedinginan sementara jemarinya kini mencengkram jaketku. Nampak memutih dan beku. Aku bahkan bisa mendengar giginya yang kemeletukan. Jalanan di depan kami terlihat lurus dan datar, sehingga ku tambah kecepatan sepeda motorku. Namun beberapa detik kemudian kami sama-sama berteriak. Sepeda motor kami terprosok ke dalam lubang yang tertutup air hujan. Dan lubang itu juga lumayan dalam. Lantas kami pun terjatuh dari sepeda motor kami. Aku merasakan nyeri pada betis kiriku yang tertimpa sepeda motor dan tubuh kami. Namun tidak kuhiraukan kesakitan itu saat ku dengar istriku meringis dan mengadu. "Kamu gak apa-apa, Dek?" Tanyaku panik. "Punggungku, Mas, sakit sekali," rintihnya. Lantas aku pun memapahnya ke pinggir jalan berumput. Aku tidak peduli dengan tubuhku yang basah kuyup dan kotor. Dan setelah ia duduk di atas rumput, aku kembali untuk menepikan sepeda motorku. Sekarang, kondisinya lampunya sudah mati dan banyak bocor. Dan seandainya ada kendaraan melintas bisa sangat berbahaya karena mereka tidak akan bisa melihat sepeda motor itu dari kejauhan. "Ayo kita lanjut, Mas," ujar istriku. "Motor rusak, Dek. Lagi pula katamu punggungmu sakit kan?" jawabku. "Tak apa, Mas, bisa ku tahan. Ayo kita tuntun motornya. Aku tidak ingin berada lama-lama di tempat ini. Serem," ujar istriku dengan wajah yang sangat ketakutan. Lantas kupandangi wajah istriku dengan pencahayaan dari senter di ponselnya. Ia tampak kesakitan, kuyup dan pucat. Singkat cerita, akhirnya kami pun memutuskan untuk berjalan. Kini istriku berjalan di depan dengan ponsel yang masih menyala, sementara aku menuntun sepeda motorku dengan hati-hati. Dan saat ku amati punggung istriku, nampak ia berjalan terbungkuk-bungkuk dengan tangan kiri yang merapatkan jaketnya. Ia pasti sangat kesakitan dan kedinginan. Ya Tuhan, suami macam apa aku ini? Aku merutuk dalam hati. Semoga ada bengkel ya, Mas. Harapnya. Kita berhenti di bangunan pertama yang kita temukan. "Aku capek, Mas," ujarnya lagi. Napasku ngos-ngosan. Jalanan menanjak dan licin, sehingga membuat jemariku terasa nyeri karena harus menahan bobot sepeda motor agar tidak tergelincir. "Ada bengkel di sana, Mas," ujar istriku nyaris bersorak kegirangan. Tanpa menoleh, ia mempercepat langkahnya. Sementara aku mengikutinya dengan tersengal-sengal. Terlihat bengkel yang berbentuk rumah kecil itu tampak sunyi, hanya diterangi bolam kecil di sudut depan. Namun, kami bisa melihat tulisan tambal ban di depannya. Sontak aku pun berdoa di dalam hati supaya si pemilik rumah ada dan dia bersedia menolong kami.
Singkat cerita, pintu pun terbuka setelah ketukan kedua. Terlihat seorang lelaki seumuranku keluar. Lantas, aku pun menceritakan masalah yang kami alami. Mungkin saya masih punya stok lampu depan. Ini saya ganti dulu banyak ya, ujar si pemilik bengkel. Aku mengangguk pasrah. Ban sepeda motorku memang sudah tidak bisa ditambal, dan aku harus menggantinya dengan yang baru. Aku dan istriku kemudian menunggu di sebuah balai bambu di depan rumah, sementara si pemilik rumah sibuk memperbaiki sepeda motor kami. Selesai? Belum. Kini aku merasa khawatir, karena uang kami yang pas-pasan mungkin tidak akan cukup untuk sekedar memberi sedikit uang kepada orang tua istriku. Singkat cerita, sepeda motor pun kini selesai diperbaiki. Dan saat kami hendak melanjutkan perjalanan, tiba-tiba istriku ingin ke kamar mandi. Kamar mandi kami di belakang rumah, Mbak. Sebentar ya, biar saya panggilkan istri saya untuk menemani, ujar si pemilik bengkel. Nggak usah mas, saya berani kok. Tunjukkan saja arahnya. Lagi pula kasihan istri mas hujan-hujan begini harus keluar rumah, tolak istriku. Ya sudah, aku antar saja ya dek, ujarku. Nggak usah mas, bayar saja dulu. Lagian aku cuma sebentar kok, ujar istriku setengah berlari menuju belakang rumah yang gelap. Mungkin ia mules, atau memang kebelet ingin buang air kecil. Lantas aku pun mencoba menstarter sepeda motorku, tapi malah macet. Kini perasaanku menjadi kacau balau. Dan sembari memeriksanya, akhirnya pemilik rumah pun bercerita. Mas beruntung naik motor berdua, dan kebetulan saya juga sedang ada di rumah, cerita si pemilik bengkel. Memangnya kenapa mas? Tanyaku penasaran. Dia kemudian bercerita tentang penampakan dan gangguan di sekitar hutan lindung ini. Namun aku mendengarkannya dengan setengah hati. Aku lebih mencemaskan berapa ongkos yang harus aku bayar untuk biaya reparasi sepeda motorku. Singkat cerita, tepat saat mesin kembali hidup, istriku terlihat berjalan ke arahku. Dan setelah membayar dan berpamitan, kami pun melanjutkan perjalanan. Hingga sekitar 2 km kemudian aku mulai ingin mengobrol karena hujan sudah reda, hanya menyisakan gerimis. Tukang bengkel tadi cerita aneh-aneh dek, ujarku. Kumannya. Katanya banyak penampakan dan gangguan di sekeliling hutan lindung ini. Untung kita berdua ya, ujarku lagi. Oh, aku sudah tahu, jawabnya singkat. Tahu dari mana? Kamu diantar istrinya ke kamar mandi ya? Istrinya yang cerita padamu? Tanyaku heran. Tidak, aku tahu sendiri kok. Seperti ini kan? Tiba-tiba kurasakan ia mencengkeram pahaku. Saat kulihat jari-jari istriku yang putih ramping berkuku pendek ini ruasnya semakin memanjang. Tumbuh kuku yang lancip dengan kulit yang menghitam dan menonjol-nonjol seperti ranting kering. Aku pun shock.
Dan saat aku menoleh ke belakang, kulihat wajah istriku yang kini putih pucat dengan kedua rongga mata bolong dan mulut yang hanya berbentuk lubang hitam menganga berbau busuk. Tubuhnya mengeluarkan aroma mayat yang sontak membuatku terkejut dan sepeda motorku kehilangan keseimbangan. Aku pun kemudian terlempar ke dalam jurang. Ponselku terjatuh entah kemana, dan kini sayupku dengar dalam pikiranku istriku memanggil-manggilku. Mas, Mas, mengapa kamu tinggalkan aku di pekuburan ini? Panggilnya dengan suara yang entah mengindikasikan apa itu. Sedih, takut, cemas. Aku tidak yakin. Begitulah. Terlepas benar tidaknya cerita ini, saya hanya bisa berharap pendengar bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut.